Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Siput cangkang bumi hidup di kedalaman palung bumi, atau lebih tepatnya, mereka hanya bisa hidup di sana. Menurut apa yang dikatakan Fang Yuan, untuk mengumpulkan lendir malam bintang, dia harus masuk jauh ke dalam palung bumi dan menemukan siput cangkang tanah, membuntuti di belakangnya saat siput bergerak, memproses lendir di tempat. Setelah memprosesnya, dia harus mengumpulkan lendir malam bintang dalam waktu yang sangat singkat. Ada kesulitan besar dalam hal ini, dan itu sangat berbahaya. Siput cangkang tanah memiliki temperamen yang ringan, tidak sulit untuk mendekatinya. Seseorang bahkan bisa berdiri telentang dan menyerang mereka dengan ringan, binatang buas yang sunyi ini tidak akan marah. Bahayanya berasal dari fakta bahwa Earth Trance tidak hanya berisi siput cangkang tanah. Semakin dalam yang masuk ke palung bumi, semakin buas binatang buas, tanaman misterius, dan cacing liar akan muncul. Palung bumi sangat dalam, tempat tinggal siput cangkang tanah sangat jauh dari permukaan. Di sekitar siput cangkang bumi, ada banyak binatang kuat yang terbentuk menjadi kelompok binatang sunyi, bahkan binatang terpencil kuno pun tidak langka. Binatang buas dan tumbuhan ini adalah ancaman terbesar. Saya pasti harus pergi ke palung bumi. Karena Lady Blazing Heaven Demoness ingin kalian berdua melindungiku, maka aku akan mengandalkanmu. Bahkan jika kamu mati, aku harus hidup, apakah kamu mengerti? Fang Yuan memerintahkan mereka dengan nada fakta. Tuan Tanah Lei Yu dan Dr. Yin Xuan mengertakkan gigi karena marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Fang Yuan. Fang Yuan menggunakan nama Blazing Heaven Demoness, kedua zombie abadi ini tidak punya pilihan. Keduanya berdiskusi sebentar sebelum Dr. Yin Xuan berkata dengan wajah muram kepada Fang Yuan, ini sangat penting, saya harus melapor ke Lady Blazing Heaven Demoness terlebih dahulu, kita tidak dapat memutuskan ini sendiri. Pada akhirnya, kendala utamanya masih Blazing Heaven Demoness. Tapi ini adalah sesuatu yang diharapkan Fang Yuan. Jadi, dia melambaikan lengan bajunya, mendesak mereka, kalau begitu pergi. Dia tidak takut dengan penyelidikan Blazing Heaven Demoness. Yang benar adalah, lendir malam bintang adalah hal yang nyata. Ini adalah salah satu keuntungan yang didapat Fang Yuan baru-baru ini ketika memodifikasi resep Gu abadi yang dipikirkan bintang. Lendir malam bintang adalah inovasi pribadi oleh Fang Yuan, memiliki banyak potensi dan memiliki berbagai kegunaan, tidak hanya bisa digunakan untuk pemikiran bintang Immortal Gu, itu juga bisa digunakan untuk penyempurnaan jalur bintang lainnya Immortal Gu, itu adalah mudah untuk mengumpulkan materi abadi peringkat 6 yang juga banyak digunakan. Jika saya dapat menemukan habitat yang cocok untuk siput cangkang bumi, saya dapat memanfaatkannya untuk menghasilkan lendir malam bintang secara terus-menerus. Bahan abadi ini akan menjadi monopoli jika saya menjualnya di surga kuning harta karun, saya pasti bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Dalam jangka pendek, nilai dan keuntungannya akan menyaingi nyali Gu. Fang Yuan mengevaluasi. Tetapi dalam jangka panjang, metode produksi lendir malam bintang akan diuraikan oleh orang lain, mereka bahkan akan menirunya. Bagaimanapun, memproses bahan abadi tidak seperti memproduksi nyali Gu, di tangan jalur penyempurnaan dan jalur kebijaksanaan Gu Immortals, itu dapat dengan mudah diuraikan. Dia tidak bisa mempertahankan monopoli untuk waktu yang lama. Dr. Yin Xuan tinggal dan menemani Fang Yuan. Orang yang tidak beruntung, Tuan Tanah Lei Yu, membawa rasa berat dan gelisah saat dia pergi ke formasi Gu tertentu di kota raksasa aliran gelap, menggunakan formasi Gu jalur informasi untuk mengirimkan informasi ke Blazing Heaven Demoness. Fang Yuan tidak khawatir Blazing Heaven Demoness akan menghentikannya. Faktanya, Fang Yuan agak yakin bahwa dia akan menyetujuinya. Bagaimanapun, bintang pemurnian mengira Immortal Gu akan sangat membantu Blazing Heaven Demoness juga. Fang Yuan masih berhutang besar padanya, jika dia tidak ingin dia mati, dia bahkan mungkin mengirim zombie abadi lainnya untuk melindunginya. Tentu saja, tidak akan ada banyak zombie abadi yang melindunginya. Saat ini, perhatian aliansi zombie dataran utara tertuju pada jalur iblis Gu Immortals dari tanah yang diberkati gunung bersalju, untuk menyerang mereka dan mencegah mereka mendapatkan bahan abadi penyempurnaan Gu, sehingga leluhur tua Suehu akan menderita.
Jika Blazing Heaven Demones benar-benar melakukan itu akan menguntungkanku. Masuk jauh ke dalam palung bumi, semakin banyak orang, semakin aman. Pada saat saya sampai di warisan, saya bisa mengabaikannya. Jika ada sedikit orang, saya bisa mengabaikan mereka dengan lebih mudah. Seperti yang diharapkan Fang Yuan, pada akhirnya, Blazing Heaven Demones setuju dengan idenya dan mengatur 5 zombie abadi untuk menemaninya. Di antara mereka, 2 peringkat 7, dan 3 peringkat 6. Ini sedikit di luar dugaan Fang Yuan, dia bisa melihat ketulusan Blazing Heaven Demones dari ini. 3 hari kemudian, 5 zombie abadi berkumpul. Mereka menunggu selama 2 hari lagi, karena zombie abadi meminjam beberapa gu abadi untuk misi ini. Sebagai penduduk setempat, tidak ada yang lebih akrab dengan Earthrends daripada mereka. Setelah membuat persiapan yang cukup, kelompok itu berangkat. Yang perlu dicatat adalah, tidak hanya dataran utara yang memiliki palung bumi, pada kenyataannya, kelima wilayah semuanya memiliki palung bumi. Tanah terbelah menjadi jurang raksasa, beberapa parit bumi membentang jutaan li, beberapa kedalaman puluhan ribu kilometer, beberapa sangat dalam. Di dunia Gu Master, itu adalah salah satu keajaiban alam yang paling megah. Palung bumi di aliansi zombie dijaga ketat oleh mereka. Ketika Blazing Heaven Demones tidak berada di dataran utara, Yin Liu Gong, Komandan Naga Yecha, dan Huang Quanweng, 3 zombie abadi peringkat 7, akan mengirim setidaknya 1 orang untuk menjaga pintu masuk palung bumi. Palung bumi penuh dengan sumber daya, ada banyak binatang buas yang sunyi. Di masa lalu, ketika kota raksasa aliran gelap dibangun di sini, itu untuk menempati titik sumber daya yang kaya ini. Semua orang tahu bahwa dataran utara memiliki jumlah sumber daya budidaya paling sedikit dibandingkan dengan 4 wilayah lainnya. Tetapi di palung bumi, ada area besar sumber daya yang kaya. Satu-satunya kelemahan adalah, ada tanaman terpencil yang kuat dan binatang buas di dalamnya, mereka sangat banyak. Biasanya, hanya kekuatan super yang bisa menempati titik sumber daya palung bumi. Aliansi zombie dataran utara seperti ini, Sekte Pengusir Iblis di benua tengah juga sama. Sekte Pengusir Iblis adalah kekuatan super, memiliki 3 gu immortal yang berjaga di dalamnya. Ia mengendalikan palung bumi yang dikenal sebagai palung bumi Anzu, itu sangat terkenal di benua tengah. Menjelang malam hari, Fang Yuan dan yang lainnya melewati pintu masuk palung bumi. Fang Yuan telah merencanakan untuk waktu yang lama, dia tidak akan menyelinap masuk secara diam-diam. Dia dikelilingi oleh 5 zombie abadi, dia masuk dengan berani dan terbuka. Parit raksasa itu seperti binatang raksasa dengan mulut haus darah, perlahan membuka mulutnya dalam kegelapan yang dalam. Fang Yuan dan yang lainnya masuk ke dalam, saat pandangan mereka ke parit berangsur-angsur membesar, puluhan kali, ratusan kali. Setelah mereka terbang turun selama beberapa menit, bagian dalam palung bumi sudah cukup lebar untuk memuat 70 atau 80 kota raksasa aliran gelap. Kegelapan yang menakutkan bersinar dengan kilatan cahaya yang berkelap-kelip. Tebing di kedua sisi halus dan telanjang, hanya ada sedikit tanaman berbentuk jarum yang menempel di sana seperti biji wijen. Tidak ada yang tahu seberapa dalam palung bumi ini. Bahkan zombie abai yang mengendalikan tempat ini selama bertahun-tahun belum pernah menjelajahi ke dasar palung bumi. Meskipun palung bumi penuh dengan sumber daya, ada juga sejumlah besar binatang sunyi dan binatang sunyi kuno. Aliansi zombie dataran utara tidak memiliki kekuatan, meskipun mereka mengerahkan semua upaya mereka hanya menguasai wilayah hingga sekitar 160 km dari permukaan. Di dunia saat ini, meskipun manusia telah menjadi penguasa untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat menguasai setiap area di alam. Dibandingkan dengan keagungan alam, manusia sangat tidak signifikan dan kecil. Misteri mendalam langit dan bumi tidak ada habisnya, mereka sangat tersembunyi. Bahkan yang mulia abadi dan yang mulia iblis hanya berada di puncak 1 atau 2 jalan, mampu mengamati aturan dunia. Manusia jauh dari memahami misteri langit dan bumi, ada jalan panjang di depan mereka. Saat kelompok bergerak lebih dalam, palung bumi menjadi lebih lebar dan itu menunjukkan betapa kecilnya Fang Yuan dan yang lainnya. Di sini, mereka sudah sekitar 100 km dari permukaan. Pegunungan tidak bisa mengisi palung bumi ini, diselimuti kegelapan tak terbatas, melahap segalanya. Semua orang sangat pendiam. Fang Yuan melihat sekeliling tanpa mengeluarkan suara,
dia mengamati zombie abadi diam-diam menggunakan penglihatan periferalnya. 5 penjaga zombie abadi, 2 peringkat 7, 3 peringkat 6. Di antara mereka, zombie abadi peringkat 7 adalah Komandan Naga Yecha dan Nenek Yuan. Di antara 3 peringkat 6, ada Dr. Yin Xuan dan Tuan Tanah Lei Yu, serta zombie abadi jalur perbudakan, yang disebut Lin dan Niao. Dalam 5 hari terakhir, Fang Yuan telah memperoleh beberapa informasi mereka, dia tidak mengerti tentang mereka. Di antara 2 zombie abadi peringkat 7, pemimpinnya adalah Komandan Naga Yecha. Dia adalah salah satu dari 3 wakil pemimpin kota raksasa aliran kegelapan, dan juga orang terkuat dalam perjalanan ini. Yang perlu disebutkan adalah bahwa dia menggunakan bukaan abadinya sendiri untuk memelihara gurita yaksa dalam jumlah besar, mendapatkan reputasi karena mereka. Zombie abadi memiliki lubang mati, tetapi Komandan Naga Yecha mampu memelihara gurita yaksa dalam jumlah besar, ini adalah sesuatu yang membingungkan orang lain, dan banyak zombie abadi penasaran. Zombie abadi peringkat 7 lainnya adalah Nenek Yuan, terampil dalam pertahanan. Dr. Yin Xuan, seperti judulnya, adalah Gu Immortal Penyembuhan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Bai Yun Seng, tetapi dalam hal menyembuhkan zombie abadi, dia memiliki keterampilan yang cukup. Tuan Tanah Lei Yu terampil dalam menyerang, serangannya besar dan kuat. Orang terakhir, zombie abadi Lin dan Niao, dia terampil dalam mengendalikan burung, dia adalah zombie abadi jalur perbudakan. Dari sini, orang dapat melihat bahwa Blazing Heaven Demones telah berusaha mengatur orang-orang ini untuk melindungi Fang Yuan. Nenek Yuan bisa memberinya pertahanan, sementara Dr. Yin Xuan dapat membantu Fang Yuan pulih dari luka-luka pada saat penting, menyelamatkan hidupnya. Jika mereka diserang oleh binatang buas yang sunyi dan tidak dapat menang, Linda Niao dapat mengorbankan kelompok burung yang dia miliki, memberikan waktu yang cukup untuk memungkinkan makhluk abadi melarikan diri. Semakin dalam mereka pergi, semakin luas Earth Trance. Ada banyak ruang di antara 2 tebing di samping, burung bisa bergerak sangat bebas di sini. Pada saat ini, burung terbang keluar dari lubang abadi Lin dan Niao, terbang di sekitar tempat itu. Jalur perbudakan memiliki kenyamanan, sejak mereka memasuki palung bumi, Lin dan Niao bertanggung jawab atas aspek penyelidikan. Warisannya seperti itu, tapi saya tidak bisa pergi ke sana secara langsung, sepertinya saya memiliki tujuan dan mereka akan curiga. Fang Yuan tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan, dia sangat sabar. Setelah beberapa kali bepergian, Lin dan Niao tiba-tiba berkata, ada gurita yaksa di depan dan ke kiri, itu terluka. Ekspresi Komandan Naga Yecha tidak berubah, abaikan itu, kita akan memutar di sekitarnya. Kelompok 6 Fang Yuan sangat kuat, gurita yaksa peringkat 6 pasti lebih rendah dari mereka. Tapi perjalanan ini adalah untuk menemukan siput kerang bumi dan mengumpulkan bahan abadi, itulah tujuan mereka. Pada saat itu, mereka pasti akan melalui banyak pertempuran, mereka harus menyimpan esensi abadi mereka untuk saat ini. Siput cangkang tanah hidup jauh di dalam palung bumi, mereka bergerak sangat lambat dan tidak memiliki lokasi tetap, mereka sangat sulit dilacak. Semakin kuat binatang itu, semakin mereka akan memiliki rasa wilayah. Di bagian yang sangat dalam dari palung bumi, semua jenis binatang buas dan tumbuhan memiliki wilayah masing-masing. Tapi siput cangkang tanah adalah spesies langka yang bisa berpindah antar wilayah tanpa menarik permusuhan binatang buas yang sunyi. Mungkin karena sifat lembut siput cangkang tanah, itu membuat makhluk hidup kuat lainnya tahu bahwa itu tidak berbahaya. Tapi Fang Yuan dan yang lainnya tidak akan menerima perlakuan seperti siput cangkang tanah. Dengan demikian, pasti akan ada pertempuran. Tanpa berbicara, Fang Yuan dan zombie abadi lainnya telah melakukan perjalanan lebih dari 130 km ke palung bumi. Meskipun mereka menghindari pertempuran, mereka masih terlibat dalam 16 pertarungan, baik besar maupun kecil. Zombie abadi kurang lebih terluka sampai batas tertentu. Kita tidak bisa masuk lebih dalam. Komandan Naga Yecha berkata, pada kedalaman ini, kita sudah berada di jangkauan habitat siput cangkang tanah, mari kita lihat sekeliling. Aliansi zombie dataran utara hanya berhasil menjelajahi 160 km ke dalam palung bumi. Saat ini, mereka masih sekitar 30 km dari batas itu, tetapi semakin rendah mereka pergi, semakin berbahaya jadinya, binatang buas terpencil ada di mana-mana,
dan kelompok Fang Yuan akan menghadapi lebih banyak kesulitan daripada sekarang. Tidak ada zombie abadi yang keberatan dengan saran Komandan Naga Yecha. Setelah memilih arah, semua orang terbang dengan tenang. Mungkin karena Fang Yuan telah menggunakan keberuntungan membantu waktu sebelum perjalanan ini dan meningkatkan keberuntungannya untuk jangka waktu tertentu. Namun bagaimanapun, tidak lama kemudian, dia bertemu dengan siput cangkang tanah. Bagus. Fang Yuan menunjukkan ekspresi yang sangat gembira. Jangan cemas, periksa sekeliling dulu, pastikan tidak ada bahaya yang mengintai. Komandan Naga Yecha sangat sabar. Makhluk abadi menggunakan metode mereka untuk menyelidiki secara menyeluruh. Di daerah ini, ada sekelompok besar gurita yaksa yang menjaga wilayah mereka. Untuk memproses lendir siput, saya perlu menggunakan cahaya bintang, itu pasti akan memperingatkan gurita yaksa ini. Fang Yuan menunjukkan ekspresi sulit saat dia melihat Komandan Naga Yecha. Ekspresi semua orang tenggelam. Mengapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Tuan Tanah Lei Yu bertanya dengan sedih. Mungkin ada cara untuk menyembunyikan gangguan ini, kata Dr. Yin Xuan. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin, saya juga ingin menyembunyikan gangguan kami, tetapi itu di luar kemampuan saya. Saya tidak dapat mengungkapkan metode saya yang sebenarnya, tetapi singkatnya, kita harus menyingkirkan gurita yaksa ini terlebih dahulu. Sikap Fang Yuan tegas dan alasannya valid. Zombie abadi lainnya saling memandang, pada akhirnya, Komandan Naga Yecha mengalah, kalau begitu kita akan melawan kelompok gurita yaksa ini sebelum Xing Xiangzi mulai. Kali ini, Komandan Naga Yecha melakukan pengintaian secara pribadi. Ada 8 gurita binatang terpencil dalam kelompok ini, di antaranya adalah Raja Gurita, memiliki kekuatan pertempuran Gu Immortal peringkat 7. Lin dan Yao akan bertanggung jawab atas sekitarnya, memobilisasi kelompok burung untuk mengepung kelompok gurita. Nenek Yuan akan menarik perhatian mereka dan mengalihkan perhatian mereka. Tuan Tanah Lei Yu dan aku akan menyerang gurita ini. Adapun Dr. Yin Xuan, Anda akan berada di luar jika terjadi keadaan darurat. Komandan Naga Yecha dengan cepat mengatur masalah, Fang Yuan tidak perlu melakukan apa-apa. Gurita yaksa benar-benar disayangkan, zombie abadi diam-diam mendekati mereka, bersekongkol melawan kelompok yang tidak tahu ini. Jadi, begitu mereka bertarung, kelompok gurita yaksa menderita pukulan besar dan panik. Zombie abadi dengan cepat mendapatkan keuntungan saat mereka membangun keunggulan mereka. Segera, pertempuran mencapai akhir saat gurita terbunuh, hanya 2 yang tersisa. Pada saat ini, Komandan Naga Yecha berkata kepada Fang Yuan, Xing Xiangzi, silakan dan serang. Tatapan Fang Yuan bersinar, dia perlahan pergi ke pertempuran. Gerakan pembunuh abadi, tali ular bintang. Dia pertama-tama menjebak gurita yaksa yang dalam kondisi lebih baik, sebelum menggunakan 6 tubuh bintang ilusi untuk mengepung yang lain. Swiss Swiss Swiss. Cahaya bintang bersinar terang, Fang Yuan menyerang tanpa henti, dia dengan cepat membunuh gurita yaksa yang sudah hampir mati ini. Selanjutnya, dia berbalik dan menargetkan yang terakhir yang tersisa. Gurita yaksa setengah manusia dan setengah binatang. Tubuh bagian atasnya adalah pria berotot dengan otot menonjol dan kulit gelap yang keras seperti baja. Tubuh bagian bawahnya terbuat dari lusinan tentakel, sebagai pengganti kaki. Gurita yaksa terakhir ini dalam kondisi baik, ia bertarung dengan gagah berani, terlibat dalam pertempuran sengit dengan Fang Yuan, karena perlahan-lahan menemui jalan buntu dengannya. Fang Yuan menggunakan batu gerindra awan bintang untuk membela diri sambil menunggu kesempatan untuk menyerang berkali-kali, sampai dia akhirnya memotong semua tentakel gurita yaksa. Ketika dia bertarung, zombie abadi lainnya menonton tanpa melakukan apa-apa. Paling-paling, Lin dan Yao memanipulasi kelompok burung untuk mencegah gurita yaksa yang mencoba melarikan diri pergi, memungkinkan Fang Yuan untuk mengejar dan terus melawannya. Fang Yuan memiliki banyak kesabaran, dia perlahan melukai gurita yaksa, darah gelap dan dingin mengalir keluar dari luka-lukanya. Baiklah, kamu bisa berhenti. Akhirnya, Komandan Naga Yecha tidak mau menunggu lagi, dia secara pribadi menyerang dan menangkap gurita yaksa ini sendiri. Beberapa orang pertama semuanya terbunuh karena mereka tidak mampu untuk bersikap mudah pada kelompok itu pada awalnya. Gurita ini ditangkap oleh Komandan Naga Yecha, dia sedang bersiap untuk mengangkatnya di dalam lubang abadinya. Sekarang, semua zombie abadi memahami kekuatan pertempuran Fang Yuan.
Fang Yuan hanya menunjukkan kekuatan pertempuran jalur bintangnya, tetapi meski begitu, dia adalah ahli di antara peringkat 6. Tuan Tanah Lei Yu, yang tidak senang terhadap Fang Yuan menjadi diam. Dia memperkirakan bahwa jika dia melawan Fang Yuan sendirian, dia mungkin tidak bisa menang. Di dunia Gu Immortal, kekuatan menguasai di atas segalanya, bahkan jika Tuan Tanah Lei Yu tidak senang, dia tidak bisa menunjukkannya di permukaan. Selanjutnya, Fang Yuan mulai mengumpulkan lendir malam bintang. Dia meminta zombie abadi untuk tinggal di belakang dan tidak menggunakan metode investigasi apapun untuk mencuri teknik pribadinya. Zombie abadi secara alami tidak senang, mereka memarahi Fang Yuan secara internal karena berpikiran kecil, tetapi mereka harus menyetujui permintaannya. Saat memproses lendir, cahaya bintang menyebabkan gangguan yang cukup besar. Segera, siput cangkang tanah berhenti bergerak, seluruh tubuhnya meringkuk ke dalam cangkangnya. Saat merasakan bahaya, siput cangkang tanah akan bereaksi seperti ini. Cangkangnya sangat tebal, meskipun itu hanya binatang buas yang sunyi, sebagian besar Gu Immortal peringkat 6 tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan peringkat 7 Gu Immortal perlu mengerahkan banyak upaya untuk mematahkan cangkangnya. Selain itu, siput cangkang tanah itu besar seperti paus, dan berat seperti gunung, begitu memasuki cangkangnya, bisa selama 1 atau 2 tahun. Jika ada keributan besar di luar, itu akan tinggal di dalam lebih lama. Jika dipindahkan dari habitat siput cangkang tanah, bahkan jika masih di palung bumi, bahkan jika berada di luarnya beberapa kilometer, siput cangkang tanah akan segera mati. Dengan demikian, zombie abadi hanya bisa menyerah pada yang satu ini dan menemukan yang lain. Di Earth Trance, ada lebih dari gurita yaksa. Ada binatang kelelawar yang sunyi, kera iblis yang memanjat dinding, dan tanaman terpencil seperti rumput susu tanah. Dalam perjalanan mereka selanjutnya, mereka bertemu dengan 3 siput cangkang tanah. Di antaranya, Fang Yuan memanfaatkan 2 di antaranya dengan baik dan mengumpulkan banyak lendir malam bintang. Namun, yang terakhir bergerak menuju wilayah ular api merah binatang terpencil kuno. Monster ini memiliki jejak jalan gelap, jalur api, dan tanda dao jalur bumi di atasnya, sulit untuk dihadapi dan ahli dalam menggali lubang, ia bisa bergerak cepat di antara dinding palung bumi. Begitu mereka bertarung, keributan itu tidak akan bisa disembunyikan, dengan demikian, Fang Yuan dan yang lainnya harus menyerah. Di bawah bimbingan Fang Yuan yang disengaja, zombie abadi semakin dekat ke tujuannya. Kami telah menemukan sejumlah besar gurita yaksa di depan. Berhentilah bergerak maju, ada banyak, perkiraan awalnya 30. Lin dan Yao tiba-tiba melaporkan dengan cemas. Kalau begitu kita akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke arah lain. Komandan Naga Ye Cha segera memerintahkan. 30 binatang buas, itu adalah kekuatan pertempuran dari 30 peringkat 6 Gu Immortal. Kelompok besar seperti itu pasti akan memiliki setidaknya 3 gurita yaksa terpencil kuno yang memerintahkannya. Meskipun Fang Yuan tidak mau, dia tidak bisa menolaknya di depan umum, dia hanya bisa menghafal tempat ini untuk saat ini. Zombie abadi mengambil jalan memutar ke arah tenggara. Segera, mereka menemukan siput cangkang bumi keempat. Siput ini tampak cukup tua, membawa cangkang kuning, tubuh putihnya bergerak perlahan di dinding palung bumi, dengan kecepatan yang sangat lambat. Kami akhirnya beruntung. Setelah menyelidiki, Lin dan Yao tertawa, area ini memiliki sedikit bahaya, Sir Xing Xiangzi dapat melanjutkan dan mengumpulkan lendir. Fang Yuan mengangguk tanpa berbicara, mengamati dengan saksama. Tiba-tiba, matanya bersinar, dia melihat bahaya di tempat ini. Tempat ini tampak aman, tetapi penuh dengan tanda dao jalur bumi. Begitu seseorang mendekat, mereka akan ditarik ke dinding. Semakin berat tubuhnya, semakin kuat gaya tariknya. Binatang buas yang sunyi memiliki tubuh besar dan massa yang luar biasa. Begitu mereka datang ke sini, mereka tidak akan dapat bergerak dan akan mati kelaparan. Siput cangkang tanah berat seperti gunung, tetapi siput cangkang tanah ini masih bisa bergerak perlahan. Sepertinya siput ini belum tua, itu adalah siput cangkang bumi binatang buas kuno. Menyadari hal ini, Fang Yuan punya ide. Dia terbang, dengan sengaja bertindak seperti dia tersedot, saat dia berteriak. Oh tidak, itu adalah zona tanah gravitasi. Ini seharusnya hanya muncul setelah kedalaman 160 km, sebenarnya ada di sini juga. Hati-hati.
Zona tanah gravitasi ini sering memiliki cacing tanah mulut yang tersembunyi dalam penyergapan. Sekaligus, zombie abadi berteriak kaget. Semakin dekat dia ke zona tanah gravitasi, semakin Fang Yuan merasakan gaya hisap semakin kuat dan kecepatannya meningkat. Petik 1. Dengan bunyi gedebuk keras, Fang Yuan menabrak dinding, kakinya tersangkut kuat di dinding saat dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Gerakan pembunuh abadi, Starfire Escape. Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh gerakannya. Segera, tubuhnya tertutup api bintang saat dia terbang. Jangan terbang, Komandan Naga Yecha meraung. Tapi sudah terlambat. Dengan ledakan keras, cacing tanah mulut besar muncul dari tanah. Siput cangkang tanah segera menyusut ke dalam cangkangnya, berubah tak bergerak. Sejumlah besar batu didorong menjauh, cacing tanah mulut membuka mulutnya, ia bisa menelan 4 atau 5 siput cangkang tanah sekaligus. Fang Yuan berteriak, seseorang menyelamatkan aku. Begitu dia mengatakan itu, cacing tanah mulut menelannya. Hati-hati, cacing tanah mulut penuh dengan gigi tajam, mereka sangat tajam. Tunggu di sana, kami pasti akan menyelamatkanmu. Zombie abadi panik, mereka langsung bergerak. Jika sesuatu terjadi pada Fang Yuan, bagaimana mereka akan menjelaskan diri mereka kepada Blazing Heaven Demones? Mereka menyerang dengan keras, memaksa mulut cacing tanah segera kembali ke zona tanah gravitasi. Binatang sunyi kuno yang mistis ini memiliki tubuh besar saat berburu makanan. Begitu makan, tubuhnya akan menyusut dengan cepat seperti balon yang bocor. Gigi di dalamnya akan berputar tanpa henti, menggiling mangsanya menjadi pasta daging dan darah. Tetapi begitu Fang Yuan masuk ke dalam, dia menggunakan gerakan pembunuh jalur bintang dan menghentikan tubuh menyusut. Selanjutnya, dia mengaktifkan Fixed Immortal Travel. Dia telah menghafal tempat di dekatnya sebelumnya, dalam 3 napas waktu, Fixed Immortal Travel memindahkannya dan dia melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Tapi Komandan Naga Yecha dan yang lainnya masih mengira bahwa Fang Yuan ada di dalam cacing tanah mulut, mereka menyerangnya dengan marah. Meskipun Fang Yuan lolos dari zombie abadi, gangguan dari perjalanan abadi tetap telah menarik sekelompok besar gurita yaksa. Fang Yuan tersenyum, berubah menjadi gurita yaksa dan menyerang dengan marah. Sesaat kemudian, dia berhasil memikat gurita yaksa yang marah ke arah Komandan Naga Yecha dan yang lainnya. Komandan Naga Yecha dan yang lainnya tidak dapat membedakan transformasi Fang Yuan, mereka mengira gurita yaksa bertarung di antara mereka sendiri dan mengusir anggota terlemah. Mereka menghela nafas atas nasib buruk mereka tetapi karena Xing Xiangzi masih berada di dalam mulut cacing tanah, mereka tidak bisa pergi. Dengan demikian, gurita yaksa, zombie abadi dataran utara, dan cacing tanah mulut terlibat dalam pertempuran yang kacau. Dalam pertempuran yang kacau, Fang Yuan berhasil melarikan diri. Ketika dia kembali ke tempat gurita yaksa berada, sekitar setengahnya masih tersisa. Dia mencoba hal yang sama lagi, memikat gurita yaksa yang tersisa. Oh tidak, gurita yaksa kuno lainnya, dan 10 gurita binatang buas yang sunyi. Mereka sepertinya telah pindah bersama. Komandan Naga Yecha terjebak dalam pertempuran yang kacau, melihat bala bantuan gurita, dia berteriak kepahitan. Dendam apa yang mereka miliki, balas dendam apa itu? Zombie abadi lainnya juga meratapi keberuntungan buruk mereka, apa yang terjadi? Tapi mereka punya pilihan lain selain menyelamatkan Xing Xiangzi terlebih dahulu. Tunggu, Komandan Naga Yecha berteriak, dia tidak menghabiskan esensi abadinya, dia menggunakannya secara ekstensif. Blazing Heaven Demones memiliki otoritas yang sangat besar, zombie abadi tidak berani menentang perintahnya, mereka hanya bisa bertahan dalam pertempuran yang kacau. Untungnya, cacing tanah mulut ini tidak bersembunyi di zona tanah gravitasi, ia dalam hiruk-pikuk dan tubuhnya yang besar mencambuk, menciptakan ledakan sonik yang kuat. Zombie abadi tidak berani menerima pukulan, mereka hanya bisa menyerang dari jauh, kerusakan terakumulasi perlahan saat kulit cacing tanah mulut rusak. Awalnya, situasinya cukup sederhana. Meskipun cacing tanah mulut adalah binatang kuno yang sunyi, itu bukan tandingan Komandan Naga Yecha dan yang lainnya. Tetapi dengan kelompok gurita yaksa, itu menjadi pertempuran 3 arah. Mereka membatasi satu sama lain dan bertarung secara acak, adegan menjadi sangat kacau. Gurita yaksa adalah yang terbesar jumlahnya, mereka mengelilingi zombie abadi dan cacing tanah mulut, membentuk lapisan yang rapat. Xing Xiangzi,
kamu harus bertahan hidup. Tuan Tanah Lei Yu berteriak. Meskipun dia tidak senang dengan Fang Yuan, saat dia berpikir bahwa Fang Yuan bisa mati karena ini, dia berkeringat dingin. Keselamatan Fang Yuan adalah masalah besar yang membebani zombie abadi. Selama periode ini, pelaku, Fang Yuan diam-diam menyelinap ke wilayah gurita yaksa. Sekelompok gurita yaksa tinggal di kedua sisi dinding tebing. Dinding tebing di depannya memiliki tonjolan besar. Kelompok gurita yaksa ini membuat lubang di tonjolan ini dan menjadikannya rumah mereka. Fang Yuan menyelinap masuk, mengebor pintu masuk yang lebih besar. Pintu masuk lubang itu sangat besar, itu untuk gurita yaksa untuk masuk dan keluar. Gurita yaksa tingkat binatang buas sangat besar, belum lagi Raja Gurita Yaksa-yaksa binatang terpencil kuno. Fang Yuan memasuki lubang dan bau minyak yang kental menyerangnya. Lubang itu memanjang di depannya, dia melihat ke depan dan hanya melihat kegelapan. Tapi metode investigasi Fang Yuan sangat kaya, kegelapan ini tidak bisa menghalanginya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh dinding. Permukaan dinding lubang penuh dengan minyak hitam, tebal dan lengket. Mengapa gua kering memiliki minyak hitam? Ini karena kebiasaan gurita yaksa. Gurita yaksa adalah jenis binatang buas yang suka berburu mangsa di minyak hitam palung bumi. Oleh karena itu, tubuh mereka sering memiliki minyak hitam lengket yang menempel pada mereka. Ketika mereka masuk atau keluar gua, minyak hitam akan menyebar dari tubuh mereka ke dinding gua. Bau berminyak yang diciumkan Fang Yuan adalah karena minyak hitam ini. Dalam minyak hitam, ada banyak gulma dan kayu jarum, mereka berakar ke dinding dan minyak hitam memberi mereka nutrisi yang cukup. Guru-guru, ketika Fang Yuan menyentuh minyak hitam dan menyekanya di sepanjang itu, gelembung mulai muncul di permukaan minyak hitam lengket di dinding. Selanjutnya, lusinan cacing kecil yang lebih kecil dari jari terbang keluar dari gelembung. Mereka diwaspadai oleh tindakan Fang Yuan dan terbang keluar, tetapi mereka dengan cepat kembali ke minyak hitam. Minyak hitam itu seperti lem, sangat lengket dan menempel erat di dinding. Di dalam, ada vegetasi yang membusuk serta sejumlah besar serangga. Serangga itu berskala sangat besar, pasti ada cacing gu liar di dalamnya. Fang Yuan hanya melirik mereka dan menyadari bahwa setidaknya ada 4 cacing gu liar di sekitarnya. 2 adalah cacing gu jalur bumi, 1 adalah jalur gelap, dan 1 adalah jalur air. Tentu saja, ini adalah gu fana, Fang Yuan tidak tertarik untuk mengambilnya. Komandan Naga Yecha mampu memelihara gurita yaksa dalam jumlah besar, apakah bukaan abadinya meniru lingkungan ini? Pikiran Fang Yuan mengembara saat dia memikirkan hal ini. Fang Yuan juga sangat penasaran dengan rahasia kultivasi Komandan Naga Yecha. Karena lubang abadi zombie abadi sudah mati dan dipenuhi dengan energi kematian, itu tidak dapat digunakan untuk mendukung makhluk hidup. Bagaimana Komandan Naga Yecha melakukannya? Mungkin untuk mempelajari rahasia Komandan Naga Yecha dengan meneliti lingkungan ini, tetapi sekarang bukan waktunya. Fang Yuan membuang pikiran-pikiran ini dan melanjutkan. Beberapa menit kemudian, melolong. Ini adalah geraman terakhir sebelum binatang buas itu mati. Tapi geraman ini hanya terdengar di area kecil sebelum menghilang. Pembunuhnya adalah Fang Yuan. Dia menggunakan cacing gunya untuk mencegah suara menyebar. Ini jauh ke dalam gua gurita yaksa, tidak hanya minyak hitam setebal 7 hingga 8 inci, beberapa binatang buas bahkan hidup di sini di celah-celah. Binatang buas ini sebagian besar terdiri dari anjing perut hitam. Anjing perut hitam memakan daging dan tulang yang membusuk. Gurita yaksa hanya memakan darah segar dan daging mangsanya, mereka tidak memakan tulang dan daging yang membusuk. Anjing perut hitam ini akan memakan sisa dari gurita yaksa. Gurita yaksa senang dengan ini, mereka memiliki pembersih gratis untuk merapikan gua. Ini adalah salah satu keajaiban alam, makhluk hidup bisa hidup berdampingan secara harmonis. Ketika Fang Yuan mengetahui hubungan antara anjing perut hitam dan gurita yaksa, dia berubah menjadi anjing perut hitam dan memberanikan diri. Sangat disayangkan bahwa anjing perut hitam ini membagi wilayah mereka sendiri dan memiliki kesadaran teritorial yang lebih kuat daripada gurita yaksa. Fang Yuan diserang dengan keras oleh anjing perut hitam, akan lebih mudah untuk bertarung dalam bentuk manusianya. Jika gua ini dibagi menjadi 2, bagian atas dan bagian bawah, maka posisi Fang Yuan saat ini sudah berada di bagian bawah, melewati bagian atas. Meski begitu, petunjuk warisan belum muncul. Di setiap interval,
akan ada pertigaan di jalan setapak. Semua gurita yaksa pergi ke rumah mereka melalui jalur ini, mereka saling berhubungan. Di tanah, lubang yang tak terhitung jumlahnya ini membentuk jalur yang terhubung secara luas dan dapat diakses. Fang Yuan terus bergerak maju. Dia menemukan beberapa gurita yaksa yang menjaga gua. Gurita ini hanyalah binatang buas yang sunyi, Fang Yuan bisa menjatuhkan mereka jika dia menggunakan kekuatan pertempurannya yang sebenarnya. Tapi Fang Yuan melewati mereka, dia tidak ingin membuang waktu untuk bertarung dengan mereka. Dia bisa menggunakan Gufana untuk menyembunyikan jejak saat membunuh anjing perut hitam. Tetapi ketika berhadapan dengan binatang buas yang sunyi, dia membutuhkan gerakan pembunuh medan perang untuk menyembunyikan jejak dan keributan. Dia memikat sebagian besar gurita yaksa keluar. Tapi masih ada Raja Gurita Yaksa kuno, dan banyak gurita yaksa binatang buas. Jika Raja Gurita Yaksa diperingatkan, itu akan mengerikan. Waktu terus berlalu, tetapi dia masih tidak menemukan petunjuk, Fang Yuan semakin cemas. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia harus merencanakan banyak hal untuk kunjungan berikutnya. Meskipun dia memiliki Fixed Immortal Travel, dia tidak bisa menggunakannya di Dark Flow Giant City secara terang-terangan. Aktivasi perjalanan abadi tetap menyebabkan gangguan yang cukup besar. Dalam jangkauan investigasi Gu Immortals, itu bukan hanya beberapa efek cahaya, aura Immortal Gu seperti api yang menyala di langit malam. Dan saat ini, Fang Yuan harus menyempurnakan Gu di kota raksasa aliran gelap, Blazing Heaven Demones tidak akan membiarkannya meninggalkan pandangannya. Memperbaiki perjalanan abadi tidak dapat diekspos. Setelah terungkap, banyak rahasia akan terungkap, seluruh dunia akan tahu bahwa Fang Yuan adalah orang yang menggulingkan 88 gedung yang sejati. Fang Yuan tidak tahu bahwa benua tengah Gu Immortal sudah pergi sekarang. Jika tidak ada cara lain, saya hanya bisa menyerah. Waktu terbatas, begitu pertempuran berakhir dan cacing tanah mulut dibedah, jika Komandan Naga Ye Cha dan yang lainnya tidak menemukan saya di dalam, saya tidak akan bisa menjelaskannya. Fang Yuan mengevaluasi. Waktunya terbatas. Dia punya waktu sekitar 15 menit. Sekarang, sebagian besar waktu sudah terbuang, tetapi dia tidak mendapatkan keuntungan. Fang Yuan harus menggunakan waktunya dengan baik, dia meningkatkan kecepatannya. Akhirnya, dia datang ke bagian terdalam gua. Di sini, ada Raja Gurita Yaksa yang sedang beristirahat. Dengkurannya keras seperti guntur, terbukti, ia sedang tidur. Aura Gu abadi. Hati Fang Yuan melonjak. Dia merasakan aura gua abadi liar di Raja Gurita Yaksa ini. Ternyata, gua ini sudah ada sejak lama, dan Raja Gurita Yaksa ini adalah yang tertua. Seiring berjalannya waktu, di antara cacing gu yang hidup di tubuhnya, satu telah muncul sebagai gu abadi liar. Kegembiraan di hatinya menghilang saat Fang Yuan merasa senang. Untungnya, dia tidak memikat Raja Gurita Yaksa ini sebelumnya. Jika Raja Gurita Yaksa ini muncul, zombie abadi pasti akan menjadi gila dan mencoba menangkap gu abadi yang liar, mereka akan menjadi hiruk-pikuk. Tetapi setelah menemukan gu abadi ini, apakah mereka berhasil atau tidak, mereka akan datang ke gua dan menyelidiki. Mungkin ini adalah bagaimana aliansi zombie dataran utara menemukan warisan ini di kehidupan saya sebelumnya. Fang Yuan memiliki kilasan inspirasi. Setelah ragu-ragu, Fang Yuan memutuskan untuk bertaruh. Dia berubah menjadi anjing perut hitam dan dengan hati-hati mendekati Raja Gurita Yaksa. Jika gu abadi liar Raja Gurita Yaksa ini dapat mengekspos identitas Fang Yuan, itu akan menjadi masalah. Tapi kemungkinan ini tidak besar. Fang Yuan memutuskan untuk mengambil risiko. Gua itu sangat besar dengan banyak terowongan, tetapi ini adalah bagian terdalam dari gua, kemungkinan besar ada di sini. Pada saat ini, tentakel Raja Gurita Yaksa yang terbungkus mengendur, ia membuka matanya saat pupil matanya yang seperti topas memandang Fang Yuan yang telah berubah menjadi anjing perut hitam. Fang Yuan tidak merasakan apa-apa, dia melewati Raja Gurita Yaksa dan pergi ke belakangnya seolah-olah itu normal. Di belakang Raja Gurita Yaksa, ada tumpukan tulang putih, ada beberapa daging busuk yang tersisa di dalamnya. Raja Gurita memejamkan mata, terus tidur. Pikiran Fang Yuan berenergi, ada di sini. Ada tanda dao yang terekspos di sini, ini adalah jejak formasi Gu. Cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya di bukaan abadinya diaktifkan, esensi abadi dihabiskan dengan cepat saat formasi Gu ini terurai.
Segera, Fang Yuan menemukan bahwa formasi Gu raksasa jalur luar angkasa ini hanya menunjukkan jejak cacat karena sudah lama tidak diperbaiki. Sangat mungkin, harta karun yang saya cari ada di formasi Gu raksasa ini. Tetapi untuk mengungkap formasi Gu ini, saya harus mengaktifkan cacing Gu, gangguannya sangat besar. Saya hanya bisa mengambil risiko. Fang Yuan mengambil keputusan, dia mengambil sepotong tulang dan meninggalkan Raja Gurita Yaksa. Dia dengan cepat kembali dan ketika dia mencapai tempat tertentu, dia menggunakan Gu abadinya dan langsung menyerang Gurita Yaksa binatang buas yang sunyi di dekatnya. Pertempuran sengit meletus saat Gurita Yaksa yang mempertahankan rumah mereka menyerang. Fang Yuan bertarung saat dia mundur, ketika dia mencapai pintu keluar, dia mengaktifkan perjalanan abadi tetap. Dalam 3 napas waktu, dia berteleportasi ke area terdalam gua. Pada saat ini, Raja Gurita Yaksa masih di pintu keluar gua. Fang Yuan bertarung melawan waktu saat dia mengungkap formasi Gu jalur luar angkasa ini. Setelah Gurita Yaksa bertarung selama beberapa waktu, mereka tidak melihat musuh dan secara bertahap menjadi tenang, kembali ke gua. Mereka bergerak cepat di dalam gua, waktu Fang Yuan terbatas. Yang lebih buruk adalah, ketika dia mulai mengungkapnya, Fang Yuan bisa merasakan kedalaman dan kompleksitas formasi Gu yang besar ini. Untuk menyimpulkannya sepenuhnya, dia akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk melakukannya. Formasi Gu yang begitu besar membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk terurai. Dibutuhkan sekitar 1 bulan hanya untuk mencongkel bukaan. Tangan Fang Yuan bergerak sangat cepat, cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya berkibar di sekelilingnya, mengungkap formasi Gu. Pada saat yang sama, telinganya sering bergetar saat dia mengaktifkan metode investigasinya hingga batasnya, Raja Gurita Yaksa sudah dalam perjalanan. Waktu tidak menunggu siapapun. Berjuang untuk setiap detik. Ini dia. Mata Fang Yuan tiba-tiba menjadi cerah saat udara di depannya mulai memancarkan cahaya kabur. Di balik cahaya kabur, dia melihat jejak formasi Gu yang sangat besar. Meskipun pandangannya kabur, dia samar-samar bisa melihat pemandangan di dalam formasi. Raja Gurita Yaksa sudah kembali. Waktunya habis, dia harus mundur. Dalam waktu singkat ini, bisa mengintip ke dalam pemandangan di dalam formasi Gu sudah menjadi batas kemampuan Fang Yuan. Jika Fang Yuan tidak mencapai tingkat Grandmaster dalam jalan kebijaksanaan, dia tidak akan bisa melakukan ini. Ini sudah cukup. Fang Yuan santai, dan segera mundur. Raja Gurita Yaksa yang sunyi kuno bergerak seperti kereta bawah tanah di dalam gua. Minyak hitam licin di sekitarnya dari Earth Trance memungkinkannya bergerak seperti ikan di dalam air. Fang Yuan hampir menabraknya. Raja Gurita Yaksa ini kembali ke tempatnya, dan menatap sekeliling terlebih dahulu. Rasanya ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Fang Yuan menganalisis formasi Gu, berbagai jenis aura tertinggal, intuisi binatang buas itu membuat Raja Gurita Yaksa merasakan sesuatu yang salah. Ia mengerutkan kening dalam-dalam, dan lebih dari 10 tentakelnya yang besar dan keras membawanya dengan gesit saat berpatroli di sekitar sarang. Namun, ia tidak dapat menemukan sesuatu yang hilang bahkan setelah beberapa saat, sementara aura yang tidak diketahui sebelumnya sudah mulai menghilang. Raja Gurita Yaksa baru kemudian perlahan menjadi tenang, berbaring di sarangnya lagi. Hanya saja ia tidak tidur, matanya sedikit tertutup tetapi celah kecil terbuka. Dari waktu ke waktu, telinganya akan bergetar karena angin sepoi-sepoi di dalam gua saat mencoba mendengarkan suara yang tidak diketahui. Kekhawatiran Fang Yuan akhirnya menghilang, dia dengan hati-hati mundur, bahkan mundur ke bagian atas sarang gurita. Raja Gurita Yaksa ini tampaknya memiliki status tertinggi karena tinggal di belakang untuk menjaga sarang. Jika terasa bahaya yang kuat, siapa yang mengatakan itu mungkin tidak memanggil kembali Gurita Yaksa lain yang bertarung di luar. Pada saat itu, belum lagi apakah zombie abadi dataran utara akan merasa curiga dan tertarik pada gangguan, gerakan Fang Yuan di sarang gurita akan sangat dibatasi. Tempat ini seharusnya baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Fang Yuan dengan hati-hati memilih sudut yang tidak mencolok di antara beberapa liang bawah tanah. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi masih memutuskan untuk mengaktifkan perjalanan abadi tetap. Meskipun formasi Gu yang sangat besar itu diatur oleh beberapa pendahulunya, ketika Fang Yuan menguraikannya sebelumnya, dia menemukan bahwa itu telah menjadi formasi tak berawak dan tidak dikelola selama bertahun-tahun.
Risiko masuk dengan gegabah tidak tinggi. Untuk menemukan metode kebangkitan kembali dari keadaan zombie abadi, ini adalah risiko yang perlu dia ambil. Lagi pula, seiring berjalannya waktu, kesulitan Fang Yuan akan menjadi lebih berbahaya. Siapa yang bisa mengatakan jika masalah dia menghancurkan 88 gedung yang sejati akan terungkap di saat berikutnya? Pada saat itu, seluruh dunia akan memburunya. Dia pasti tidak akan bisa melindungi tanah yang diberkati Hu Immortal, dan tanah yang diberkati bentuk bintang akan menjadi satu-satunya markasnya. Dalam situasi seperti itu, semakin dini dia menyingkirkan tubuh zombie abadinya, semakin bermanfaat. Bagaimanapun, dunia bukaan abadi yang hidup dapat dibawa bersamanya, lebih aman dan nyaman daripada tanah yang diberkati Hu Immortal atau tanah yang diberkati bentuk bintang. Selain itu, bukaan abadi Gu Immortal yang hidup dapat menghasilkan esensi abadi dalam interval waktu yang ditentukan, yang sangat membantu situasi keuangan dan kekuatan pertempuran Fang Yuan. Gu abadi diaktifkan, lampu hijau mekar. Saat berikutnya, Fang Yuan menghilang dari tempatnya, muncul di dalam formasi Gu raksasa. Tepat di luar formasi Gu adalah Raja Gurita Yaksa. Tetapi karena efek isolasi dari formasi Gu, ia tidak menyadari apapun. Saya akhirnya di sini. Fang Yuan sangat waspada, dia dengan cepat melihat sekelilingnya, ini memang tempat yang telah dia periksa sebelumnya. Menyerang dengan gegabah ke formasi Gu sangat berbahaya, dan itu normal untuk diserang oleh formasi Gu. Namun, Fang Yuan tidak menderita serangan apapun, ini semakin membuktikan bahwa formasi Gu tidak dikelola oleh siapapun. Dia menghembuskan nafas lega, tetapi masih sangat waspada. Formasi Gu tak berawak masih bisa berfungsi. Mungkin inti formasi Gu memiliki keinginan yang ditinggalkan oleh Gu Immortal. Bisa jadi seperti 88 gedung yang sejati, di mana Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa telah meninggalkan keinginannya. Ini adalah formasi raksasa yang menggunakan metode jalur luar angkasa, sehingga menciptakan ruang khusus. Ruang besar ini memiliki langit kuning dan tanah yang diaspal dengan pasir ungu. Pasir ungu tampak sangat subur, karena sejumlah vegetasi lebat menutupi pandangan Fang Yuan, seperti hutan hujan tropis. Rumput tulis, buah persik nutrisi, kacang abadi, bunga pasang darah. Hanya dengan sekilas-sekilas saja, Fang Yuan bisa melihat lusinan bahan abadi. Bahkan orang yang tabah seperti dia terkejut. Meskipun sebagian besar bahan abadi ini berada di peringkat 6 level, bersama dengan beberapa peringkat 7, jumlahnya benar-benar mengejutkan. Bahan-bahan abadi ini berasal dari 5 wilayah, dan tidak terbatas pada palung bumi dan dataran utara. Latar belakang apa yang dimiliki zombie abadi ahli hebat yang menciptakan tempat ini? Untuk mengumpulkan bahan abadi dalam skala yang begitu besar, berapa banyak tenaga dan sumber daya material yang dibutuhkan. Selain itu, bahan abadi bukanlah rumput yang tumbuh di sepanjang pinggir jalan, pengumpulan bahan abadi sering mengakibatkan pertumpahan darah dan diikat bersama dengan pertempuran. Jika kekuatan pengumpul tidak setara, mereka tidak akan bisa mendapatkan bahan. Ada juga tembok regional 5 wilayah. Semakin kuat, semakin tinggi kultivasi Gu Immortal, semakin sulit bagi mereka untuk melewati tembok regional. Mungkinkah? Pikiran Fang Yuan bergejolak saat dia menebak. Dia mengira ini adalah warisan zombie abadi ahli yang hebat, tetapi sekarang tampaknya pekerjaan tangan yang begitu besar tidak mungkin dicapai oleh satu orang, setidaknya itu akan membutuhkan organisasi. Dan organisasi ini pasti besar. Karena organisasi berukuran kecil dengan 2 atau 3 Gu Immortal tidak dapat memiliki aset dan energi sebesar itu. Melihatnya lagi, ada materi abadi yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana dia melihat, pemandangan seperti itu menyebabkan jantung Fang Yuan berdebar kegirangan. Kekayaan yang begitu besar tidak terbayangkan. Cukup bagiku untuk mencoba menyempurnakan Immortal Gu puluhan kali, bahkan ratusan kali. Mungkin di kehidupan saya sebelumnya, aliansi zombie dataran utara mampu bangkit karena sumber daya kultivasi yang sangat besar ini, bahkan menekan aliansi zombie Laut Timur. Ini hampir seperti gudang, dengan begitu banyak bahan abadi yang menumpuk. Nilai totalnya sulit untuk diperkirakan, Fang Yuan hanya tahu nilai ini sangat besar, sangat besar. Jika dia harus mengumpulkan sebanyak ini dengan penghasilan 2000 batu esensi abadi per bulan saat ini, dia mungkin tidak akan bisa berhasil bahkan dalam 1000 tahun.
Bagaimanapun, dia juga harus menghitung pengeluaran kultivasi. Saat kultivasi Gu Immortal menjadi lebih tinggi, bencana dan kesengsaraan akan menjadi lebih menakutkan. Tapi dibandingkan dengan bahan abadi yang tak terhitung jumlahnya ini, formasi Gu yang sangat besar ini memiliki nilai yang lebih tinggi. Mata Fang Yuan berbinar-binar. Dia memiliki ambisi besar dan sangat berpengalaman. Saat dia kembali sadar, dia menyadari betapa berharganya formasi Gu yang sangat besar ini. Dalam formasi Gu ini, bahan abadi yang tak terhitung jumlahnya dari 5 wilayah dapat hidup bersama tanpa mengganggu satu sama lain. Untungnya, saya tidak gegabah menjatuhkan formasi Gu ini, jika tidak, akan terlambat untuk penyesalan. Dengan formasi Gu ini, saya bisa menanam jenis bahan abadi yang tak terhitung jumlahnya, lebih mudah digunakan daripada bukaan abadi. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji zombie abadi ahli hebat yang mengatur ini. Bukaan abadi zombie abadi sudah mati, pendahulu ini mampu mengatur formasi Gu seperti itu yang menggantikan penggunaan bukaan abadi sampai batas tertentu. Namun, formasi Gu ini memiliki pertahanan yang rendah dan juga tidak bisa digerakkan, jauh dari nyaman dan aman seperti lubang abadi. Pasir ungu ini sepertinya agak aneh. Fang Yuan membungkuk dan mengambil sejumlah besar pasir ungu. Pasirnya sangat halus. Beberapa mengalir ke celah di jari-jari Fang Yuan dan ditaburkan seperti butiran kristal halus. Saat jatuh, mereka melayang secara sembarangan sambil memancarkan cahaya neon. Tapi yang ingin saya temukan adalah metode untuk menghidupkan kembali, di mana itu? Fang Yuan membuang pasir ungu saat dia memikirkan tujuan utamanya. Dia tidak terburu-buru untuk mengumpulkan bahan abadi, dan mulai terbang dengan lembut, mencari daerah itu. Waktu berangsur-angsur berlalu, ekspresi gembira di wajah Fang Yuan perlahan menghilang saat perasaan gelisahnya meningkat. Ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba berhenti dan menatap materi abadi yang tak ada habisnya. Setelah memeriksa sekali lagi, dia menemukan apa yang salah. Itu terlalu damai, tidak ada jejak angin atau suara, bahkan lebih tenang daripada bukaan matiku. Ada juga banyak daerah lain yang terasa mencurigakan. Seperti kacang abadi, mereka tumbuh di mata air, tetapi sebenarnya tumbuh di pasir ungu di sini. Ada juga buah persik nutrisi, yang biasanya disertai dengan kelompok monyet ekor ular. Setiap jenis bahan abadi memiliki lingkungan hidup yang keras. Tapi di sini, hanya ada tanaman material abadi ini, dan bahkan tidak ada serangga. Mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin. Dia mendarat di tanah dan mencoba mengambil sehelai rumput juru tulis. Saat berikutnya, tubuh Fang Yuan bergetar. Ketika rumput juru tulis berada di atas pasir ungu, itu aman dan sehat, tetapi saat Fang Yuan mengambilnya, itu layu dan berubah menjadi pasir ungu halus. Dan pasirnya sama dengan pasir ungu di bawah kaki Fang Yuan. Apa yang terjadi? Fang Yuan menyipitkan matanya, dan mencoba memilih bahan abadi lainnya. Hasilnya sama, saat bahan abadi meninggalkan pasir, mereka berubah menjadi pasir ungu. Semua bahan abadi ini memiliki masalah, mereka tidak dapat digunakan. Aneh. Alasan bahan abadi disebut bahan abadi adalah karena mengandung banyak tanda dao di atasnya. Ketika bahan-bahan abadi ini layu dan berubah menjadi pasir ungu, tanda dao mereka seharusnya telah dihancurkan, tetapi bahkan tidak ada sedikit pun gangguan dari ini. Hawa dingin muncul dari lubuk hati Fang Yuan. Bahan abadi berada dalam keadaan seperti itu, adapun tubuh zombie abadi yang mengandung tanda dao, dapatkah itu dianggap sebagai jenis bahan abadi? Apakah itu juga akan diserap ke dalam bidang pasir ungu yang sangat besar ini? Melihat sejumlah besar bahan, bunga, dan pohon abadi ini, Fang Yuan merasa seperti sedang melihat sisa-sisa mayat. Dari perspektif lain, ini adalah lautan sisa-sisa material abadi. Kegelisahan di dalam dirinya terus meningkat. Fang Yuan segera terbang ke langit, menjaga jarak dengan pasir ungu. Dia menatap langit. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang formasi Gu ini, mungkin tidak cukup hanya menjaga jarak dari pasir ungu. Perubahan bahan abadi ini pasti terkait dengan seluruh formasi Gu. Sebelum saya tahu apa yang terjadi, lebih baik segera menemukan metode untuk bangkit kembali dari keadaan zombie abadi dan pergi sesegera mungkin. Swoosh! Fang Yuan seperti anak panah saat dia terbang di udara, menciptakan arus udara yang sangat besar. Di bawahnya, ada materi abadi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia bahkan tidak melihatnya.
Bahan abadi, mati, ini tidak berharga. Tiba-tiba, tatapan Fang Yuan terfokus. Di tanah datar di bawah, dia melihat seekor binatang buas yang sunyi. Binatang sunyi ini besar seperti bukit kecil, tergeletak di tanah dan tidak bergerak, itu adalah kura-kura esensi tersembunyi. Fang Yuan tidak asing dengan binatang buas yang sunyi ini, belum lama ini, dia telah menangkapnya di dalam dunia fragmen surga langit berbintang benua tengah. Menurunkan kecepatan terbangnya, tubuh Fang Yuan berbalik saat dia terbang menuju kura-kura esensi tersembunyi. Ketika dia mendekat, dia menyadari ini adalah kura-kura esensi tersembunyi yang telah mati sejak lama. Itu tergeletak di tanah, kepalanya menunduk, setengahnya terkubur ke dalam pasir ungu lembut. Keadaan kura-kura esensi tersembunyi seolah-olah tulang belakang di bawah lehernya patah, keempat anggota tubuhnya sangat rileks dan longgar. Tetapi sebelum mati, ia memiliki ekspresi tenang, atau lebih tepatnya, ekspresi damai. Fang Yuan merasa curiga. Di antara bahan abadi, mati, yang tak terhitung jumlahnya, ada mayat binatang buas yang sunyi ya. Fang Yuan mencoba mengumpulkan tubuh kura-kura esensi tersembunyi. Sesaat kemudian, hatinya tenggelam, dia melihat bahwa pecahan cangkang kura-kura yang keras telah berubah menjadi pasir ungu di tangannya, berserakan tertiup angin. Tatapan Fang Yuan berkedip, setelah beberapa napas, dia meninggalkan tempat ini. Menjelajah di langit lagi. Segera, dia melihat binatang sunyi kedua. Ini adalah kepala bumi. Ia memiliki tubuh humanoid dan ekor ular, wajahnya menyerupai kelelawar, dan hidungnya mengarah ke atas. Ia memiliki telinga besar dan tubuh hitam yang ditutupi baju besi berdaging. Di sekitar dadanya ada 50 hingga 60 cambuk berdaging, masing-masing panjangnya lebih dari 20 meter. Ada organ hisap di permukaan cambuk berdaging, menutupi mereka seluruhnya. Di bagian depan setiap cambuk berdaging adalah lubang seperti krisan yang dapat menembakkan cairan susu putih pada saat yang penting. Cairan tersebut memiliki korosivitas yang sangat tinggi dan mengandung cacing parasit dalam jumlah yang sangat besar, yang dapat mengebor pori-pori korban dan mendatangkan malapetaka dari dalam tubuh. Mayat kepala bumi terpelihara dengan baik. Tetapi ketika Fang Yuan mencoba mengumpulkan mayat, hal yang sama terjadi lagi. Fang Yuan tidak lagi merasa terkejut. Dia bergumam, kura-kura esensi tersembunyi adalah binatang terpencil dari benua tengah, dan kepala bumi sebagian besar muncul di dataran utara. Meninggalkan tempat ini, dia terus menjelajah. Fang Yuan dengan cepat membuat penemuan baru. Gajah suci cendana, dan 3 di antaranya. Fang Yuan tersentak. Gajah suci cendana jauh lebih berharga daripada kura-kura esensi tersembunyi dan kepala bumi binatang buas yang sunyi. Karena itu adalah binatang sunyi kuno, gajah suci cendana dewasa memiliki kekuatan pertempuran Gu Immortal peringkat 7. Dahulu kala, selama pelelangan yang diadakan oleh Qin Bai Sheng yang melibatkan seluruh dataran utara, seseorang menawar telur gajah suci cendana dan menarik keributan besar. Di 5 wilayah saat ini, gajah suci cendana sangat langka, mereka hampir tidak terlihat. Tapi sekarang, di depan Fang Yuan, ada 3 mayat gajah suci cendana. Selanjutnya, Fang Yuan menemukan binatang buas yang lebih sunyi dan mayat binatang kuno yang sunyi. Mereka semua tergeletak di tanah, dikelilingi oleh bahan abadi tanaman merah, ungu, atau hijau. Serigala surgawi melolong bulan, anjing terpencil bintang, kuda jantan gelap pasir emas, kera ilahi paku es, kuda tinta kuku putih, bangau 9 istana, elang mahkota besi, ikan naga, babi hutan gading tajam, mereka yang terbang, mereka yang berlari, mereka yang berenang, semuanya hadir. Itu seperti tampilan spesimen yang menyeramkan. Semakin dia terbang menuju pusat, semakin banyak mayat yang dia temukan, jumlahnya menakjubkan. Raja kambing gunung yang melingkar di dataran utara, buaya lava bulu Phoenix perbatasan selatan, beruang berlian benua tengah, penyu asap besar laut timur, binatang buas dan binatang terpencil kuno dari kelima wilayah ada di mana-mana. Ini adalah kelelawar reruntuhan. Fang Yuan memperlambat kecepatannya tanpa sadar. Kelelawar reruntuhan ini adalah binatang terpencil jalur luar angkasa yang langka, lebih rendah dari kelelawar reruntuhan binatang terpencil yang pernah dilihat Fang Yuan di Qiyu. Setengah bulan kilin, tubuh Fang Yuan membeku. Saat ini di aliansi zombie dataran utara, ada kilin setengah bulan yang hidup, itu dibesarkan seperti harta karun oleh seluruh aliansi. Binatang kuno yang sunyi ini,
sepertinya, sisa anjing surgawi. Fang Yuan memeriksanya berulang kali dan memperoleh jawaban. Dia belum pernah melihat sisa anjing surgawi secara pribadi, dia hanya membaca tentang deskripsinya dalam catatan. Binatang terpencil kuno ini hanya ada di surga putih. Semakin banyak dia melihat, semakin Fang Yuan menjadi tidak peka. Pengetahuannya sangat luas, tetapi dia tidak mengenali banyak tanaman purba yang sunyi dan binatang buas di sini. Ruang di sini sangat luas, saya sudah terbang begitu lama, namun bahkan dengan kecepatan saya belum melihat tepi. Formasi Gu. Ini di luar ekspektasi Fang Yuan. Dia telah mencoba menyimpulkan formasi Gu besar ini sebelumnya, dan menyadari bahwa itu adalah formasi Gu jalur luar angkasa raksasa. Fang Yuan telah memperkirakan ukuran tempat ini, tetapi sekarang tampaknya, perkiraan awalnya jauh meremehkan kekuatan formasi Gu. Sepertinya deduksi dan perkiraan saya tidak mencapai inti dari formasi Gu ini. Siapa orang yang membuat ini? Ini tidak pernah terdengar. Begitu banyak bahan abadi, ini benar-benar jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Apakah itu karya yang mulia abadi atau yang mulia iblis? Fang Yuan menebak secara internal. Bahkan peringkat 8 Gu Immortal tidak memiliki kekuatan seperti itu untuk menciptakan ini sendirian. Karena tembok regional 5 wilayah mencegah sebagian besar Gu Immortal peringkat 8 melakukan perjalanan ke wilayah lain. Ini juga mengapa, bahkan dengan runtuhnya gedung yang sejati 88, 10 sekte kuno besar benua tengah hanya mengirim peringkat 6 dan 7 Gu Immortal. Tentu saja, begitu seseorang berada di peringkat 9 dan tak terkalahkan di dunia, tembok regional 5 wilayah tidak dapat lagi menghalangi mereka. Jika itu bukan peringkat 9 yang terhormat, maka ini pasti pekerjaan organisasi super. Organisasi ini tersebar di kelima wilayah, itulah satu-satunya cara mereka dapat mengumpulkan materi abadi. Meskipun ada surga kuning harta karun dan Gu Immortals dapat menggunakannya untuk berdagang, pada skala ini, surga kuning harta karun tidak mungkin menjadi tempat transaksi. Karena transaksi semacam itu akan memiliki skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu pasti akan tercatat dalam sejarah. Tapi Fang Yuan tahu bahwa tidak ada catatan seperti itu. Meskipun dia jauh ke dalam formasi Gu dan telah menjelajahinya untuk waktu yang lama, semakin lama dia tinggal, semakin menebal misteri di sekitarnya. Fang Yuan tidak tahu banyak tentang tempat ini. Di kehidupan sebelumnya, dia telah menyerbu tanah yang diberkati Hu Immortal, tetapi dia tidak melangkah ke tempat ini. Ini hanya sesuatu yang pernah dia dengar di kehidupan sebelumnya. Aliansi zombie dataran utara tiba-tiba menjadi kuat, bahkan melampaui markas besar di Laut Timur. Penjelasan yang mereka berikan adalah bahwa ada warisan di sini di palung bumi. Mereka mengatakan bahwa seorang ahli hebat zombie abadi telah meninggalkan metode kebangkitan untuk zombie abadi. Karena itu, banyak anggota aliansi zombie dataran utara berubah kembali menjadi manusia, dan zombie abadi pembudidaya tunggal yang tak terhitung jumlahnya datang untuk bergabung dengan mereka, memungkinkan aliansi zombie dataran utara berkembang dalam ukuran. Namun segera setelah itu, prospek baik tidak bertahan lama, aliansi zombie dataran utara dihancurkan oleh Ma Hongyun dengan paksa. Fang Yuan tidak terbiasa dengan tempat ini, tetapi semua yang dia lihat membuatnya sangat penasaran. Arah yang saya tuju harus benar, karena bahan abadi yang saya lihat semakin langka. Siapa orang yang mengatur ini? Ini benar-benar menakutkan, mungkin bahkan pengadilan surgawi tidak akan dapat mencapai ini. Pengadilan surgawi adalah organisasi di benua tengah, memegang kendali atas benua tengah dan memiliki kekuatan yang lebih sedikit di 4 wilayah lainnya. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, segala macam monster muncul, Fang Yuan menyadari hal ini. Atau lebih tepatnya, setiap kekuatan super memiliki caranya sendiri untuk berkembang. Metode pengadilan surgawi adalah untuk memahami benua tengah dan secara terbuka menjadi kekuatan tertinggi. Jika orang yang mengatur ini adalah sebuah organisasi, maka organisasi ini harus menjangkau kelima wilayah, sementara tersembunyi dan misterius. Tempat itu adalah. Fang Yuan melihat warna ungu di depannya. Ini adalah tanah yang sunyi. Pasir ungu lembut ada di sekelilingnya, lautan bahan abadi tidak terlihat. Lanskap pasir yang sunyi ini adalah lingkaran raksasa, setidaknya luasnya 2 km persegi. Tidak ada angin atau suara, itu sangat sunyi.
Fang Yuan terkejut secara internal, ini adalah bagian tengah dari formasi Gu, sepertinya ledakan mengerikan telah terjadi di sini. Ledakan inilah yang menciptakan 2 kilometer persegi tanah terpencil. Seharusnya ada lautan bahan abadi di sini awalnya, tetapi sekarang tidak ada yang tersisa. Saat dia secara bertahap mendekati tepi tanah terpencil, cahaya terang di pasir menarik perhatian Fang Yuan. Fang Yuan mendarat dan melihat ada sayap tipis yang menembus pasir. Ini bukan sayap burung, tidak ada bulu, mereka setengah transparan, mereka seharusnya sayap jangkrik atau capung. Dan sayap seperti jangkrik ini memancarkan aura yang membuat Fang Yuan menelan. Aura binatang terpencil yang tak terlupakan. Meskipun itu hanya sisa-sisa, itu adalah kesepakatan nyata, ini mengejutkan. Sayap jangkrik ini sangat compang camping, tetapi mereka bersinar seperti permata di bawah cahaya. Dari waktu ke waktu, di bawah pencahayaan yang cukup, mereka memancarkan cahaya keemasan gelap. Cahaya ini adalah tanda dao dari jalur logam, sayap jangkrik ini seharusnya milik sesuatu yang memiliki fondasi menakutkan dalam tanda dao. Hanya dengan fondasi tanda dao yang berada di peringkat kuasi 9, akan ada tanda dao yang terlihat yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Itu adalah cahaya tanda dao. Tunggu, mungkin ini, sayap lebah madu bergaris harimau. Fang Yuan memiliki kilasan inspirasi, dia menebak. Tebakan ini membuat hatinya bergidik. Lebah madu bergaris harimau adalah makhluk hidup yang tercatat dalam kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari. Masing-masing lebah madu ini seukuran macan tutul dengan pola di tubuhnya menyerupai garis-garis harimau, keemasan dengan garis-garis hitam di atasnya. Mereka sangat kuat, matahari besar hijau bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu dari mereka. Anggur madu yang mereka buat manis dan lezat, sangat lezat dan termasuk kualitas tertinggi di dunia. Jika lebah seukuran macan tutul, sayapnya berukuran tepat. Fang Yuan memikirkan hal ini dan tersenyum pahit. Dia tidak yakin. Pengalaman dan pengetahuan masa lalunya sangat dangkal jika dibandingkan dengan apa yang muncul di tempat ini, dia tahu sedikit. Dia mencoba mengeluarkan sayap lebah ini. Tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sayap lebah meninggalkan pasir ungu dan tidak rusak, mereka tidak berubah menjadi pasir ungu seperti bahan abadi lainnya. Seketika, Fang Yuan sangat gembira dan terkejut. Ini dari tubuh binatang sunyi yang tak terlupakan, materi abadi penyempurnaan Gu peringkat 8. Bahkan bisa memberikan cahaya tanda dao. Jadi, lebih tepatnya, ini adalah materi abadi kuasi peringkat 9. Bersambung.